Halo, perkenalkan, nama saya Eodia Dias Natasha dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dengan NIM 2005523020. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Perkenalkan, nama saya Manuela Andriani, NIM 2005523012, kelas A2 DLJ, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Perkenalkan, nama saya Cornelia Widyayu Paramita, NIM 2005523001, kelas A2 DLC, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Yang pertama, saya Eodia Dias Natasha akan menjelaskan mengenai ruang lingkup standar audit. Ruang lingkup standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Berikutnya, berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuiditas entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan sendiri bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Adapun tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama, beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 1 Revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti dibahas, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan, ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Berikut yang ketiga adalah
faktor-faktor yang relevan dengan pertimbangan manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu mengenai hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Dan yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat, dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan dengan hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya, adapun tanggung jawab auditor menurut SA 570. Yang pertama, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan yang tepat mengenai ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang kedua, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di mana di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atau kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Keraguan substansial. Selain dari tanggung jawab auditor sebelumnya, mengevaluasi kelanjutan usaha juga merupakan tanggung jawab auditor. Auditor mengevaluasi apakah ada keraguan substansial mengenai kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama satu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Biasanya, informasi yang menimbulkan keraguan substansial mengenai asumsi kelanjutan usaha berkaitan dengan yang pertama, ketidakmampuan entitas untuk memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa disposisi aktiva yang besar di luar bisnis. Dan yang kedua, merekonstruksi utang. Dan yang ketiga, merevisi operasinya yang dipaksa keluar atau melakukan tindakan serupa. Selanjutnya, jika sudah mempertimbangkan kondisi-kondisi yang diidentifikasi dan rencana manajemen, auditor menyimpulkan adanya keraguan substansial mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, maka laporan audit biasanya berisi tentang pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai ketidakpastian untuk mencerminkan kesimpulan itu. Berikutnya, adapun tujuan auditor. Yang pertama,
untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko, auditor harus mempertahankan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atau peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Atau, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang berikutnya, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang kedua, dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dan yang ketiga, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen mengenai pengetahuan manajemen atau peristiwa atas kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, saya Cornelia Widya Paramita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi,
yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur tersebut harus mencakup yang pertama, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang kedua, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Yang ketiga, auditor harus memperoleh bukti yang cukup kuat dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Yang keempat, auditor harus meminta manajemen untuk melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kelima, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi, dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Yang keenam, suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam evaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor harus yang pertama, mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Selanjutnya, kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan, wajar penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Selanjutnya, ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah dapat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa ada ketidakpastian material. Oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Selanjutnya, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan. Suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf. Selanjutnya, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar
dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Berikutnya, ada keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ada penundaan signifikan dalam persetujuan laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen maupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika penundaan terkait dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor. Asumsi kelangsungan usaha. Penggunaan asumsi-asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Risiko kelangsungan usaha dapat timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan, yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam sektor publik, dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Selanjutnya, prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait. Berikut contoh-contoh peristiwa atau kondisi baik individual maupun secara kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama ada keuangan. Posisi liabilitas bersih atau lancarnya bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk aset jangka panjang. Yang ketiga, arus kas operasi yang negatif. Yang keempat,
indikasi penarikan dukungan keuangan ke kreditor. Yang kelima, rasio keuangan utama yang buruk. Yang keenam, kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan nilai aset. Yang ketujuh, dividen yang sudah lama terutang dan tidak berkelanjutan. Yang kedelapan, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Yang kesembilan, ketidakmampuan memenuhi persyaratan dalam pinjaman. Yang ke-10, perubahan transaksi dengan pemasok. Yang 11, ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru. Selanjutnya ada operasi. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya. Yang kedua, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. 3. Hilangnya suatu pasar utama. Yang keempat, kesulitan tenaga kerja. Yang kelima, kekurangan penyediaan bahan. Yang keenam, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Berikutnya ada lain-lain. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap ketentuan. Yang kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas. Yang ketiga, perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang dikira berdampak buruk bagi entitas. Yang keempat, kerusakan aset akibat bencana alam yang tidak diasuransikan. Selanjutnya, pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam operasinya. Kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup resiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungannya terhadap entitas. Selanjutnya, saya Manuela Endriani akan menjelaskan tentang pengevaluasian atas penilaian manajemen. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaiannya tanpa analisis detail. Dalam hal ini, pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Pengevaluasian terhadap penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan suatu kelangsungan usahanya dapat mencakup suatu evaluasi yang dilakukan setelah proses penilaian. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Dalam banyak kasus, manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan yang diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan SA ini,
auditor perlu untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen, selama argumen manajemen dapat dikolaborasi oleh bukti yang dapat didokumentasi secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika suatu entitas kecil sebagian besar didanai dengan suatu pinjaman dari pemilik pengelola, kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Sebagai contoh, keberlanjutan suatu entitas kecil dalam kesulitan keuangan kemungkinan bergantung pada dilakukannya subordinasi pinjaman entitas oleh pemilik pengelola yang menguntungkan pihak bank, pemberi pinjaman, atau kreditur lainnya, atau dilakukannya penjaminan oleh pemilik pengelola untuk mendukung pinjaman dengan cara memberikan aset pribadinya sebagai jaminan. Dalam kondisi tersebut, auditor dapat memperoleh bukti terdokumentasi atas subordinasi atau penjaminan pinjaman oleh pemilik pengelola. Ketika suatu entitas bergantung pada dukungan tambahan dari pemilik pengelola, auditor dapat mengevaluasi kemampuan pemilik pengelola dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan pengaturan dukungan tersebut. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi potensial dari peristiwa atau kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atau kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen. Berikutnya, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur audit yang relevan dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis atau membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. Membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Menanyakan penasehat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. Selanjutnya, mengonfirmasi keberadaan, legalitas, dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahan. Mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi.
melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau memengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengonfirmasi eksistensi, persyaratan, dan kecukupan fasilitas pinjaman, memperoleh dan mereview laporan-laporan tentang tindakan badan pengatur. Yang terakhir, menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Selanjutnya, pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencangkup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Sebagai tambahan, atas prosedur yang diharuskan, auditor dapat membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis, informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai, sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Ketika asumsi manajemen mencangkup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga, baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara atau menyediakan pendanaan tambahan, atau pinjaman dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta konfirmasi tertulis, termasuk persyaratan dan kondisi dari pihak ketiga tersebut, dan untuk memperoleh bukti tentang kemampuan dari pihak ketiga tersebut dalam menyediakan dukungan tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka laporan keuangan lain, rasa ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Penekanan ketika auditor meyakini bahwa laporan keuangan sudah memadai. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Terdapat dua pengungkapan dalam situasi ini. Yang pertama, pengungkapan paragraf yang relevan bila suatu opini wajar dengan pengecualian. Yang kedua, pengungkapan paragraf yang relevan bila suatu opini tidak wajar. Selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuannya, auditor menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya,
maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Sebagai contoh, basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Auditor juga dapat menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atau laporan keuangan tersebut selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tersebut, tetapi dapat mempertimbangkan sebagai suatu hal yang tepat atau perlu untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan dalam laporan auditor. Untuk membawa perhatian pengguna laporan keuangan pada basis alternatif tersebut dan alasan penggunaannya. Dan yang terakhir, manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut. Maka, auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti yang mencangkup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.